Halo rekan-rekan aparatur sipil negara yang hebat. Kita semua tahu ya, sebagai penggerak perubahan, punya ide bagus saja tuh nggak cukup. Kunci suksesnya sebuah program baru seringkali ada di satu hal, yaitu komunikasi. Nah, kali ini kita akan bedah bareng-bareng gimana caranya komunikasi strategis bisa jadi semacam toolkit atau kotak peralatan yang paling ampuh buat kerjaan kita sehari-hari. Coba deh ingat-ingat, pernah nggak sih kita udah capek-capek rancang program baru yang inovatif, persiapannya matang banget, begitu mau dijalankan langsung dapat penolakan. Atau minimal disambut dengan kebingungan dan resistensi. Rasanya frustrasi banget kan? Seringnya ini bukan karena idenya yang jelek loh, tapi karena cara kita ngomonginnya yang kurang pas. Oke, jadi ayo kita coba ubah sedikit cara pandang kita. Komunikasi itu bukan sekadar soft skill atau tugas tambahan yang basa-basi. Anggap aja komunikasi ini beneran sebuah toolkit. Isinya alat-alat praktis yang bisa kita pakai buat membangun dukungan, ngelewatin hambatan, dan bikin program kita jalan mulus dari A sampai Z. Sip, mari kita buka toolkitnya dan kita lihat alat yang nomor 1. Ini adalah fondasinya, yaitu cetak biru. Persis kayak mau bangun gedung kan? Setiap inisiatif perubahan yang mau berhasil, itu harus dimulai dengan rancangan atau cetak biru komunikasi yang kuat dan super jelas. Terus, cetak biru komunikasi ini isinya apa sih? Gampangnya, ini adalah prinsip-prinsip dasar kita. Aturan main yang nggak bisa ditawar-tawar lagi dan jadi panduan di setiap langkah. Tujuannya simpel banget. 1. Bangun kepercayaan. 2. Pastikan semua orang, dari pimpinan sampai staf pelaksana, paham hal yang sama. Nah, fondasinya itu sebenarnya sederhana banget, cuma 3 langkah. Pertama, dan ini paling penting, selalu mulai dengan kenapa. Orang harus tahu alasan di balik perubahan ini, apa manfaatnya buat mereka. Kedua, kenali audiens kita. Cara ngomong ke pimpinan eselon 2 mesti beda dong sama cara ngomong ke staf di lapangan. Dan yang ketiga, bikin 1-3 pesan kunci yang itu terus yang kita ulang. Simple, gampang diingat, dan konsisten. Ingat, konsistensi itu kunci. Oke, cetak birunya udah siap, fondasi udah kuat. Sekarang kita ambil alat kedua, megafon dan radio. Nah, ini semua soal gimana caranya kita nyebarin pesan kita. Kita harus mastiin pesan itu nggak cuma dibuat, tapi benar-benar sampai dan didengar sama semua orang yang perlu mendengarnya. Poin paling pentingnya di sini adalah jangan cuma pakai satu cara komunikasi. Pesan kuncinya mungkin sama ya, yaitu tadi dari cetak biru kita, tapi cara nyampeinnya harus beda-beda, disesuaikan. Pakai banyak saluran itu memastikan pesan kita sampai ke semua orang dengan cara yang paling pas buat mereka. Coba deh kita lihat tabel ini. Ini contoh yang bagus banget. Lihat kan? Rapat pimpinan itu cocok buat arahan strategis, tapi yang nggak efektif buat kasih info harian. Sebaliknya, grup WhatsApp, wah ini juara buat koordinasi cepat, tapi jelas nggak cocok buat pengumuman kebijakan resmi. Intinya adalah, pilih alat yang tepat untuk pekerjaan yang tepat. Oke, kita lanjut ke alat ketiga, dan yang ini sifatnya lebih personal. Jembatan antar generasi. Kita semua tahu di lingkungan kerja ASN itu ada campuran generasi yang luar biasa, dari yang senior banget sampai yang paling junior. Nah, perubahan itu baru bisa berhasil kalau kita bisa nyambungin mereka semua. Ini dia tantangan kita sehari-hari kan? Gimana caranya kita ngobrolin visi perubahan, tapi bisa sama-sama diterima dan dipahami oleh rekan senior yang pengalamannya segudang, sekaligus sama rekan junior yang dunianya udah serba digital. Jelas, pendekatan satu untuk semua di sini nggak bakal berhasil. Coba deh kita lihat perbandingannya. Di satu sisi ada rekan-rekan senior yang lebih nyaman dengan rapat tatap muka, memo atau dokumen resmi yang terstruktur. Di sisi lain, ada rekan-rekan junior yang hidupnya lewat pesan singkat di ponsel dan info visual di catchboard digital. Kuncinya apa? Fleksibilitas. Ini bukan soal kompromi, tapi beneran bangun jembatan. Misalnya nih, coba bikin program reverse mentoring, di mana yang junior ngajarin tools digital, sementara yang senior berbagi soal strategi dan pengalaman. Komunikasi dua arah yang saling menguntungkan. Dan sekarang, alat terakhir di toolkit kita. Alat yang kita harap sih nggak perlu sering-sering dipakai, tapi wajib ada. Pemadam api. Ini adalah rencana darurat kita kalau ada krisis komunikasi. Kutipan ini, wah, kena banget ya. Sebaik apapun rencana kita, dalam setiap proses perubahan pasti ada aja potensi munculnya misinformasi, rumor, atau salah paham. Kesiapan kita buat merespons itulah yang menentukan apakah api kecil itu bakal padam atau malah jadi kebakaran besar. Coba bayangin skenario ini deh, ada kebijakan baru mau diterapkan, tiba-tiba di grup WhatsApp rame beredar kabar bohong kalau kebijakan itu bakal merugikan pegawai. Panik mulai nyebar. Apa langkah pertama yang Anda lakukan? Reaksi yang cepat dan rencana itu segalanya. Nah, ini dia protokol daruratnya. Pertama, tarik napas dulu, jangan ikutan panik.
cek dulu kebenaran informasinya. Kedua, langsung siapkan satu narasi resmi yang jelas, padat, dan faktual buat meluruskan semuanya. Ketiga, sebar klarifikasi itu lewat semua saluran yang ada. Pastikan jangkauannya lebih luas dari rumornya. Dan terakhir, ini penting banget, tunjuk satu juru bicara resmi. Jadi semua orang tahu harus nanya ke siapa. Ini soal merebut kembali kendali atas cerita. Jadi itu dia, lengkap sudah toolkit kita. Ada 4 alat penting. Cetak biru sebagai fondasi, megafon dan radio buat jangkauan, jembatan antar generasi buat menyatukan tim, dan pemadam api buat jaga-jaga kalau ada kondisi darurat. Sekarang Anda punya kerangka kerja yang praktis untuk memimpin perubahan dengan jauh lebih percaya diri. Sebagai penutup, saya mau ajak Anda berpikir sejenak. Coba lihat lagi tantangan yang lagi Anda hadapi di kantor sekarang. Dari 4 alat yang tadi kita bahas, kira-kira mana yang paling Anda butuhkan untuk dipakai pertama kali? Mulai dengan satu langkah kecil yang tepat, dampaknya bisa luar biasa. Terima kasih sudah menyimak.